Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Banyak sekali orang yang curhat. Aku capek begini terus. Aku capek hidup miskin. Aku pingin bahagiain anak-anak istri, tapi aku belum bisa kasih mereka hidup yang layak. Sedih lihat orang tua yang udah tua masih harus mikirin utang. Sementara aku belum bisa bantu banyak. Aku pingin punya rumah sendiri, pingin punya penghasilan cukup, pingin hidup lebih baik. Tapi gimana caranya ya, kok susah sekali. Memang banyak sekali orang yang merasa seperti ini. Merenung di malam hari, merasa capek dengan hidup yang terus dalam kesulitan. Melihat orang tua yang semakin tua masih terlilit utang, tapi tidak bisa berbuat banyak untuk membantu. Ingin memberikan kehidupan yang lebih baik, tapi kenyataannya jauh dari harapan. Berharap punya rumah, penghasilan yang cukup, tapi nyatanya masih berjuang hanya untuk bertahan hidup. Keinginan untuk berubah itu ada, impian itu jelas. Tapi kenapa kehidupan mereka masih terasa berat? Kenapa tetap di titik yang sama? Ada yang salah. Kalau mau berubah, ya harus mau dengan segala resiko. Sukses dan kesakitan itu satu paket. Mau sukses, ya harus mau capek. Mau kaya, ya harus kerja keras. Mau naik level, ya harus tahan banting. Ingat, kesuksesan, kesakitan, dan kesulitan itu satu paket. Mau sukses, harus mau capek, harus mau sakit. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Gak ada hal-hal yang luar biasa yang bisa dicapai dengan cara yang biasa-biasa saja. Dan perlu juga diingat, kesuksesan itu butuh proses. Dan semua proses itu gak ada yang enak. Semua proses itu menyakitkan. Lihatlah mereka para pebisnis sukses. Mereka pernah gagal, pernah rugi, pernah ditolak. Tapi mereka harus mencoba sampai akhirnya berhasil. Semua orang sukses pernah mengalami sakitnya proses. Tapi kebanyakan orang hanya ingin hasilnya tanpa mau menjalani perjalanannya. Katanya mau sukses, tapi nyatanya bangun masih siang. Mau kaya, tapi malah malas bekerja. Mau kerja bagus, tapi nggak mau tingkatkan skill. Mau bisnis maju, tapi malu jualan. Mau rezeki lancar, tapi malas berusaha dan berdoa. Sholat 5 waktu masih sering ditinggalkan. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, ubahlah pola pikir. Jangan anggap sukses itu hanya keberuntungan. Jangan pikir orang kaya itu terlahir kaya. Jangan iri dengan mereka yang sudah berhasil tanpa melihat perjalanan mereka. Mulailah tanamkan mindset ini. Aku bertanggung jawab atas hidupku. Kalau aku ingin berubah, aku ya harus mulai sekarang. Aku tidak akan menyerah sampai impianku terwujud. 2. Bangun kebiasaan yang mendukung kesuksesanmu. Bangun lebih awal. Rezeki akan datang di pagi hari, bukan siang hari. Belajar dan upgrade skill. Ilmu adalah investasi terbaik. Sholatlah tepat waktu dan perbanyaklah doa. Kesuksesan sejati datang dengan keberkahan. 3. Mulailah dari yang bisa dilakukan sekarang. Banyak orang gagal berubah karena berpikir perubahan itu harus besar dan instan. Itu salah. Mulai dari yang kecil. Jika belum bisa punya bisnis besar, mulailah dari jualan kecil-kecilan. Fokuslah pada proses, bukan hasil yang cepat. Orang sukses juga memulai dari nol. Berhentilah mencari-cari alasan. Gak punya modal, gak ada bakat, takut gagal. Semua itu hanya alasan yang bakal menahanmu tetap di tempat. Kuncinya bukan seberapa besar langkah awalmu, tapi seberapa konsisten kamu dalam melangkah. Kalau kalian masih sekolah atau kuliah, jangan sia-siakan waktu. Masa muda adalah waktu terbaik untuk menanam benih keberhasilan. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara.
hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktumu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum miskinmu. Gunakanlah waktumu untuk menambah ilmu, menambah keterampilan. Belajarlah dari orang-orang sukses dan jangan takut mencoba hal-hal baru. Mungkin kita terlahir dalam keadaan miskin, tapi jangan biarkan kemiskinan menjadi takdir selamanya. Jika ingin sukses, bersiaplah kerja keras. Bersiaplah menghadapi ujian. Yakinlah bahwa setelah ujian ada kemuliaan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada jalan. Bersiaplah untuk jatuh dan bangkit lagi. Jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh kemalasan. Jangan biarkan ketakutan menghalangi perubahan. Jangan cuma mengeluh, mulailah bergerak, berusaha dan berdoa. Mimpi itu harus diperjuangkan. Kalau tidak mau berjuang, ya sudah. Jadi penonton saja, tapi kalau mau sukses, bangkit dan lakukan sesuatu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.